Hirungda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ihsan Hasanuddin. Saya dari KPI 1 dengan NIM 0104 2401 012. Dengan adanya video ini untuk memenuhi tugas UTS dari mata kuliah Filsafat Ilmu dengan yang terhormat dosen pengampu Bapak Rohendi. Mari kita lanjut dengan soal nomor pertama, yaitu jelaskan menurut Anda apa pengertian dari filsafat dan bagaimana filsafat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Berikan contohnya. Kalau menurut saya, filsafat itu adalah suatu disiplin ilmu pengetahuan yang mempelajari cara berpikir kritis, hakikat, realitas, dan keberadaan. Filsafat juga dapat diartikan dengan pencarian kebenaran. Contohnya seperti kita mencari tahu bagaimana cara menjaga lingkungan yang berkelanjutan. Dan nomor kedua, jelaskan pengertian ontologi, aksiologi, epistemologi, dan aksiologi dalam pembahasan filsafat. Yang pertama adalah ontologi. Jadi ontologi itu adalah suatu pengetahuan atau suatu pengetahuan, cabang pengetahuan filsafat yang membahas eksistensi, esensi, dan kategori keberadaan. Jadi ontologi ini mencakup pada pertanyaan-pertanyaan mendasar. Contoh seperti suatu entitas ini itu ada atau tidak ada. Dan yang kedua adalah epistemologi. Jadi epistemologi itu terdapat 3 cabang. Yang pertama adalah realisme, dan yang kedua adalah idealisme, dan yang ketiga adalah positivisme. Idealisme bukan idealisme. Idealisme, dan yang ketiga adalah positivisme. Dan yang terakhir adalah aksiologi. Aksiologi itu adalah suatu pengetahuan yang membahas nilai guna. Lanjut, nomor ketiga adalah bagaimana pendapat aliran-aliran dalam epistemologi berikut dan berikan itu nomor 4. Bagaimana pendapat aliran berikut tentang hakikat pengetahuan dan berikan contohnya. Yang pertama adalah aliran objektivisme. Jadi objektivisme itu berpendapat bahwa objek-objek fisik yang diteliti bersifat independen di hadapan subjek yang meneliti. Dan yang kedua adalah subjektivisme. Jadi subjektivisme itu berpendapat bahwa pengetahuan itu relatif. Jadi kalau ada satu orang yang berpendapat bahwa satu perkara ini benar, tapi menurut orang lain belum tentu suatu perkara itu benar. Berdasarkan pengalaman si orang lain tersebut. Yang ketiga adalah skeptisisme. Jadi skeptisisme itu adalah berpandangan bahwa tidak mungkin manusia memperoleh kebenaran objektif. Yang terakhir adalah fenomenalisme. Jadi fenomenalisme itu adalah pandangan bahwa yang menyatakan kita hanya dapat mengalami gejala yang diindrai. Dan yang nomor keempat adalah bagaimana pendapat aliran-aliran dalam epistemologi dan berikan contohnya. Yang pertama, rasionalisme. Jadi rasionalisme ini menekankan pentingnya akal budi rasio sebagai sumber utama pengetahuan. Jadi misalkan contohnya, jika saya bangun pagi-pagi maka saya tidak akan kesiangan. Nah seperti lamun misalkan orang embung hayang kaberangan sholat subuh, maka orang sarena ulah peuting teuing, tah kitu misalkan contoh nama. Dan yang kedua adalah
Empirisme, jadi berpandangan bahwa ide merupakan abstraksi yang dibentuk dengan menggabungkan apa yang dialami. Contohnya, kita percaya bahwa kura-kura jalannya lambat karena punya pengalaman melihat cara berjalannya. Jadi si kura-kura mah gancang ticai, lambat di darat. Yang ketiga adalah positivisme, berpendapat bahwa ilmu adalah satu-satunya pengetahuan yang valid. Terus yang terakhir institusionisme, yaitu pengetahuan sejati yang berasal dari institusi langsung atau pengalaman batin yang bersifat pribadi objektif. Yang kelima adalah pareum. Kelapa HP-na pareum, Pak. Pertanyaan yang terakhir adalah jelaskan model-model penalaran berikut dan berikan contohnya. Yang pertama adalah induksi. Induksi adalah proses berpikir di mana kesimpulan diambil berdasarkan pengamatan atau pengalaman. Contohnya misalkan kunaon di Wanayasa tiris karena di Wanayasa mah deket gunung atau dalam di dalam dataran yang tinggi. Dan yang kedua adalah deduksi, yaitu penalaran di mana kesimpulan yang diambil pasti benar. Contohnya, setiap orang dilahirkan dan dibesarkan dalam lingkungan keluarga. Dan yang terakhir adalah dialektika, yaitu ilusi optik wajah. Sekian video saya. Kalau misalkan benarnya itu dari Allah, kalau salahnya dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.